kuasa elemental akan sentiasa berkolab, Boboiboy. Walau sesusah mana sekalipun perjalanan itu, kamu tetap perlu mengharunginya. Boboiboy Galaksi Windara pun telah usai ditayangkan. So, pada video ini saya ingin menceritakan seluruh alur cerita semua episodenya, dari episode pertama hingga ke-6. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu guys, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru seputar Boboiboy di channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja, ini dia. Cerita dimulai di goa yang terdapat sebuah kepompong yang sangat besar. Oh ya, kepompong ini merupakan tempat pemulihan Kuputri, sang penguasa asal kuasa elemental Beliung. Dikarenakan dia cedera parah oleh retaka, Kuputri pun memutuskan berhibernasi di goa dengan kepompongnya itu. Gak lama, datanglah sesosok alien menghampiri kepompong tersebut. Alien itu bernama Muskida. Ia pun menghubungi tuannya yang bernama Ramos dan melaporkan bahwa ramalannya itu benar, kalau Kuputri itu telah bangkit dari kepompong hibernasi. Ramos pun menyuruh Muskida membawa Kuputri menghadap dirinya. Akan tetapi, Kuputri berhasil kabur dari kawalan pasukannya. Scene pun berpindah di kedai Toaba. Di sini terlihat Boboiboy yang sedang membantu Toaba mengurus kedainya bersama Ochobot. Lalu datanglah Gopal dan seperti biasa ia memesan menu minuman di kedai Toaba. Tiba-tiba datanglah kapal angkasa Feng yang terbang melintas di kedai Toaba. Tapi kelihatannya kapal angkasanya itu ugal-ugalan. Ternyata di dalamnya Ying dan Yaya sedang belajar mengemudikan kapal angkasa bersama Feng. Melihat hal itu, Gopal tertawa terbahak-bahak dan meremehkan mereka. Ochobot pun menantang Gopal. Ia menyuruh Gopal untuk mengemudikan kapal angkasanya Feng. Dengan senang hati, Gopal pun menerima tantangan tersebut. Tak disangka-sangka, ternyata memang benar Gopal itu pintar mengemudikan kapal angkasa Feng. Setelah selesai membuktikan bahwa dirinya bisa mengemudikan kapal angkasa, Gopal ini terlihat sombong. Akan tetapi di sini Toaba mengatakan tidak ada gunanya kalau pandai membawa kapal angkasa tapi suka berutang. Di sini pun Gopal langsung tertampar dengan ucapan Toaba itu. Lalu ia pun pergi dengan alasan dipanggil ibunya. Setelah itu, Ying dan Yaya pun pergi ke Tapopsku untuk mengulang kaji mengemudikan kapal angkasa. Scene pun berpindah ketika Gopal sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Ia melihat sebuah kapal angkasa yang terparkir di tengah-tengah lapangan. Lalu keluarlah sesosok alien berjubah merah dan ia pun menghampiri Gopal. Sosok itu pun bertanya ke Gopal mengenai Boboiboy. Gak lama, sosok itu pun menangkap Gopal dan membawanya pergi. Scene pun berpindah kembali lagi di kedai Toaba. Di sini Feng yang sedang meminum coklat dan berbicara dengan Boboiboy. Di sini mereka membahas mengenai misinya yang lalu di planet Kadruax. Boboiboy lega rasanya karena berhasil menyelesaikan misinya dan membawa pulang Pasubot. Dan ia pun dah tak sabar ingin mendapatkan kuasa elemental tahap ketiga. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu. Kupu-kupu itu pun seperti sedang memperlihatkan sesuatu ke mereka. Terlihat di sini, kupu-kupu itu mengeluarkan kepompong yang di dalamnya itu ada Gopal yang sedang tertidur. Lalu terdengarlah suara yang mengatakan kalau ingin sahabatnya selamat, Boboiboy harus datang ke taman seorang diri. Scene pun berpindah ke markas kotak Adudu. Di sini terlihat Adudu yang sedang memperbaiki alat teleportasinya yang rusak. Setelah selesai memperbaikinya, Adudu pun mencoba alat itu, namun alatnya itu masih rusak. Di sini komputer pun meng-scan alat tersebut. Ternyata chipnya itu sudah rusak dan harus diganti yang baru. Dan Prop menyarankan membelinya di Bagogo. Scene pun berpindah. Boboiboy yang sudah sampai di lokasi tempat Gopal disembunyikan. Tidak lama muncullah sosok berjubah merah yang menculik Gopal. Sosok itu pun memperkenalkan dirinya ke Boboiboy. Ia bernama Maripos. Di sini Maripos seperti tidak yakin kalau retaka telah dikalahkan olehnya, dan ia pun ingin menguji seberapa jauh kemampuan Boboiboy. Di tengah-tengah perbincangan Boboiboy dan Maripos, Feng datang dan berusaha menyelamatkan Gopal yang tergantung di pohon.
Akan tetapi Maripos pun langsung menyadarinya dan ia pun menghalang Feng untuk menyelamatkan Gopal. Lalu di sini Feng pun berubah dan menyerang kembali Maripos. Terjadilah pertarungan antara Feng dan Maripos. Di tengah pertarungan mereka, Boboiboy pun berusaha melepaskan Gopal. Akan tetapi sangat sulit dikarenakan kuatnya lilitan kepompong Maripos. Di sini Feng pun dikalahkan oleh Maripos. Melihat hal itu, Boboiboy pun langsung bergegas melawan Maripos. Karena yang dinanti-nanti Maripos itu dirinya, bukan Feng. Di sini Boboiboy menggunakan kuasa lilintarnya untuk melawan Maripos. Namun bukan kuasa inilah yang Maripos inginkan. Terlihat Boboiboy Halilintar kewalahan menghadapi jurus ilusi Maripos. Maripos pun mengeluarkan jurus kipas libasnya, membuat Boboiboy terlempar dan menghantam pohon. Di sini Gopal yang terkena libasan anginnya membuat lilitan kepompongnya itu terbuka setengah. Scene pun berpindah ke markas Tapops U. Di sini Ying dan Yaya sedang membaca buku. Lalu datanglah Kuali yang membawakan makan siangnya. Tiba-tiba alarm pun berbunyi. Ying, Yaya dan Kuali pun merespon panggilan tersebut. Ternyata di sini Gopal yang menghubungi mereka, lalu meminta bantuan. Ying, Yaya dan Kuali pun bergegas pergi. Namun di jalan mereka dihadang oleh sosok berjubah biru. Kuali pun melemparkan centongnya ke sosok berjubah biru itu. Lalu sosok itu pun menangkisnya dengan sebuah kipas. Di sini Ying dan Yaya pun seperti mengenali kipas itu. Lalu scene pun berpindah kembali ke pertempuran Maripos dan Boboiboy. Di sini Boboiboy pun menggunakan kuasa taufannya untuk menghadapi kembali Maripos. Dan kuasa inilah yang dinanti-nanti Maripos. Terlihat di sini Boboiboy taufan mampu mengimbangi kekuatan Maripos. Dan ketika pertarungan mereka berdua semakin memanas, Ying dan Yaya pun datang menghadang Boboiboy, disusul oleh sosok berjubah biru yang datang menghadang Maripos. Lalu, sosok berjubah biru itu pun memperkenalkan dirinya, ialah Kuputri sang penguasa asal kuasa elemental angin. Kedatangan Kuputri dan Maripos bukanlah tanpa sebab. Di sini tujuan Kuputri menemui Boboiboy karena mempunyai hajat yang besar. Kuputri menginginkan semula kuasa elementalnya dari Boboiboy dan cerita pun selesai. Cerita dimulai di markas kotak Adudu. Di situ ada Bagogo yang sedang menganalisa chip alat teleportasi milik Adudu. Karena di sini Adudu teringin sekali alat teleportasinya itu dapat diperbaiki dan digunakan kembali supaya dia bisa terus mengikuti Boboiboy kemanapun pergi ketika menggunakan teleportasi Ochobot. Scene berpindah di sebuah kapal angkasa milik Kuputri dan Maripos. Di situ juga ada Boboiboy dan kawan-kawannya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke planet Windara menggunakan teleportasi Ochobot. Lalu di sini Boboiboy bertanya ke Kuputri mengapa dia dibawa ke planet Windara. Kuputri pun menggunakan kuasa telepatinya untuk menjelaskan tujuan dia membawa Boboiboy dan kawan-kawannya ke planet Windara. Di sini, Kuputri menceritakan keadaan di planet Windara yang dahulu kala berkehidupan yang senantiasa aman dan harmoni. Sehinggalah kedatangan Retaka yang ingin merebut kuasa beliung Kuputri. Kuputri pun bertaruh habis-habisan melawan Retaka. Namun malangnya Kuputri tak dapat mengalahkan Retaka. Lalu ia pun tewas di tangannya dan kuasa beliungnya pun dirampas olehnya. Kuputri pun terpaksa harus berhibernasi untuk memulihkan dirinya. Lalu ia mengamanahkan kerajaannya kepada penasehatnya yang bernama Reramos. Dan ketika Kuputri bangkit dari hibernasinya, si Reramos ini telah menjadi pengkhianat. Lalu ia merebut tahta di Windara. Sebab itulah Kuputri menginginkan kuasa beliungnya semula untuk menyelamatkan planetnya dan juga kerajaannya. Setelah menceritakan itu semua, mereka pun telah tiba di planet Windara. Tapi di sini mereka harus melalui jalan luar untuk menghindar supaya tidak terdeteksi oleh Ramos. Lalu di sini Kuputri menyuruh mereka beristirahat terlebih dahulu karena perjalanannya masih agak jauh.
Scene berpindah memperlihatkan Jenderal Muskida yang sedang berbicara dengan Raja Ramos. Di sini mereka dapat mendeteksi kedatangan Kuputri. Lalu Ramos pun menyuruh Muskida untuk menangkap Kuputri. Scene berpindah kembali ke Boboiboy dan kawan-kawannya yang sedang beristirahat di kapal angkasa Kuputri. Terlihat di sini Boboiboy yang sedang dalam kebingungan. Apakah ia harus mengembalikan kuasa beliungnya kepada Kuputri atau tidak? Di sini teman-temannya pun memberikan pendapat. Ada yang setuju dan tidak setuju kalau kuasa beliung dikembalikan. Tapi di sini mereka tetap mendukung apapun keputusan yang Boboiboy pilih. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba di sini Maripos datang. Ia pun menjelaskan seberapa gentingnya keadaan di planet Windara. Maripos pun memperlihatkan keadaan yang buruk di sisi Windara. Keadaan ini lebih buruk dari apa yang Retaka sudah buat di planet Rimbara. Dan di situ Boboiboy pun mulai mengambil keputusan untuk mengembalikan kuasa beliungnya kepada Kuputri. Tapi tiba-tiba kapal angkasa mereka berbunyi. Maripos pun memonitoring penyebab kapal angkasanya berbunyi. Ternyata kapal angkasanya mendeteksi kedatangan kapal angkasa pasukan Ramos. Lalu scene berpindah di luar. Dan benar aja, kapal angkasa pasukan Ramos pun tiba. Di situ mereka langsung meluncurkan rantai besi untuk mencangkuk kapal angkasa Kuputri. Di sini Maripos, Boboiboy dan kawan-kawan bergegas pergi untuk menyelamatkan Kuputri dan melepaskan cangkuk itu dari kapal angkasanya. Setibanya Boboiboy dan kawan-kawan di area di mana kapal angkasa mereka dicangkuk, di sini Boboiboy menyuruh Gopal untuk menukarkan cangkuk-cangkuk itu. Namun dah terlambat, pasukan Krakatawa pun berdatangan. Lalu Kuputri dan Maripos pun tiba. Gak lama, datanglah si Bella dan Cikala. Si Bella pun mengatakan kalau ia disuruh oleh Ramos untuk menangkapnya dan membawanya ke istana Kupuri. Namun di sini Kuputri menolak ajakannya dan terpaksa si Bella menggunakan cara kekerasan. Si Bella pun memerintah pasukan tentara Krakatawa untuk menyerang Kuputri dan yang lainnya. Terjadilah pertempuran antara tim Kuputri dan pasukan Krakatawa. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan pasukan tentara Krakatawa. Tapi di sini si Bella dan Cikala belum ikut turun tangan berhadapan dengan mereka. Lalu tibalah saatnya mereka beraksi. Terlihat di sini si Bella memiliki kekuatan tinju dan kelajuan yang tinggi. Lalu Cikala memiliki kekuatan jeritan super kuat, membuat Boboiboy dan yang lainnya pun dapat dikalahkan. Lalu Cikala pun mengatakan kalau mereka semua itu lemah. Lalu Boboiboy pun menjadi marah dan memaksanya mengeluarkan dua kuasa elemental kuatnya, yaitu Halilintar dan Solar, lalu menggabungkannya dan jadilah Boboiboy Supra. Singkat cerita, Boboiboy berhasil mengalahkan si Bella dan Cikala menggunakan tembakan super supranya itu. Tapi di sini Boboiboy menjadi lemas karena kehabisan tenaga. Alangkah terkejutnya, si Bella ini masih bisa bangkit dan menentang mereka lagi. Di sini Kuputri membawa Boboiboy dan Feng menuju ke pot kecemasan. Lalu Maripos dan yang lainnya berusaha menghalang si Bella. Di pot kecemasan, Kuputri menyuruh Boboiboy dan Feng untuk masuk terlebih dahulu. Tiba-tiba pasukan tentara Krakatawa datang dan menangkap Kuputri. Di sini Boboiboy dan Feng tidak bisa menyelamatkan Kuputri dikarenakan ia sudah berada di dalam pot kecemasan. Kuputri pun memberikan amanat lewat kuasa telepatinya ke Boboiboy untuk melindungi Windara dan cerita pun selesai. Cerita dimulai dengan Boboiboy dan Feng yang telah mendarat di planet Windara. Feng mencoba menghubungi teman-temannya, namun tak bisa.
Terlihat di sini Boboiboy yang sangat kelelahan dikarenakan tenaganya sudah habis setelah ia menggunakan kuasa fusion Supranya. Tiba-tiba di sini datanglah badai pasir yang sangat besar dan mereka berdua pun diterjang oleh badai tersebut. Scene berpindah ke markas kotak Adudu. Di sini Adudu sangat kesal telah ditipu oleh Bagogo karena chip yang dijualnya itu rusak dan ia pun membuang chip tersebut. Lalu Adudu mendapatkan ide untuk mencari chip yang dibutuhkannya dari pabrik yang pernah membuat chip tersebut. Adudu pun mengambil kembali chip dari Bagogo dan menyuruh komputer untuk meletakkan koordinat tempat itu secara manual. Scene berpindah. Di sini Gopal yang sedang membangunkan Maripos yang pingsan disebabkan pertarungan melawan si Bella dan mereka pun dikalahkan. Lalu Kuputri dibawa olehnya. Kembali lagi ke Adudu. Setelah selesai meletakkan koordinatnya, Adudu pun membuka gerbang portal teleportasi dan masuk ke dalam gerbang portal tersebut bersama Probe. Scene berpindah. Di sini Boboiboy dan Feng yang berhasil selamat dari badai pasir. Mereka berdua berlindung di balik batu yang besar. Lalu di sini Boboiboy menggunakan kuasanya lalu berpecah 3 untuk mencari bantuan. Namun di sini karena Boboiboy masih dalam keadaan yang lelah, kuasa yang keluar hanya kuasa tahap pertama, yaitu daun, angin, dan api. Lalu di sini angin pergi mencari bantuan, lalu api dan daun menyediakan tempat untuk berteduh. Setelah menunggu cukup lama, di sini angin menghubungi Feng dan memberitahu kalau ia telah mendapatkan bantuan. Lalu angin pun menyuruh mereka untuk segera pergi ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertiga ini dijebak oleh sekumpulan budak. Lalu budak itu pun menyerbu mereka. Tapi di sini ada satu budak yang seperti mengenali mereka. Lalu di sini budak itu pun membawa mereka ke suatu tempat wahana permainan yang bernama Kepaku Park. Setelah masuk ke dalam tempat itu, ternyata di sini ada angin yang sedang bermain-main di situ. Ternyata angin telah menyuruh para budak itu untuk mencari mereka. Lalu di sini datanglah Tok Liam. Boboiboy dan Feng pun memperkenalkan dirinya ke Tok Liam. Lalu ia memberitahu tujuan dia ke sini atas jemputan tuanku Kuputri dan mereka pun habis diserang oleh tentara Krakatoa. Lalu di sini Boboiboy bertanya apa yang telah terjadi di tempat ini. Lalu Tok Liam pun membawa mereka ke satu wahana dan menyuruhnya untuk menaiki wahana itu. Lalu ketika mereka sedang menaiki wahana, Tok Liam ini sembari menceritakan tentang tempat ini. Setelah selesai menceritakan dan menaiki wahananya, tidak lama kapal angkasa pasukan Ramos tiba. Di sini Boboiboy dan Feng pun bersembunyi. Lalu Jenderal Muskida pun muncul di sini. Tok Liam bertanya apa yang bisa ia bantu. Jenderal Muskida pun mengatakan kalau ia perlu pekerja lebih banyak lagi. Namun di sini karena orang-orang dewasa sudah diambil semua, hanya tersisa anak-anak saja. Jenderal Muskida pun tidak peduli dan ia tetap membawa anak-anak itu untuk dijadikan pekerja lombong. Mendengar hal itu, Boboiboy tidak terima. Lalu ia pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk menghadapi Jenderal Muskida. Lalu Jenderal Muskida pun menyuruh prajuritnya untuk menyerangnya. Singkat cerita, Boboiboy dan Feng berhasil menghabisi para prajurit tentara Krakatoa. Di sini hanya tersisa Jenderal Muskida. Lalu Jenderal Muskida pun seperti tidak bisa apa-apa dan terlihat ketakutan. Lalu Boboiboy dan Feng pun melemparnya ke langit dan di sini Tok Liam berterima kasih karena sudah menyelamatkannya.
Setelah itu, Boboiboy dihubungi oleh Yaya, Ying, dan Maripos. Terus di sini Maripos menyuruh mereka untuk memberikan lokasi mereka berada untuk berkumpul dan menyelamatkan tuanku Kuputri. Lalu cerita pun selesai. Cerita dimulai di sebuah goa tempat Kuputri berhibernasi. Di sini kita diperlihatkan flashback ketika Kuputri hendak berhibernasi. Lalu datanglah Reramos yang mengatakan kalau ia akan menjaga Windara semasa Kuputri berhibernasi. Lalu Kuputri yang sudah terbangun dari pingsannya, ia berada di penjara istana Kupuri. Gak lama, datanglah Reramos. Kuputri pun geram, ia bertanya apa yang ia mau. Reramos pun menginginkan semua rakyat Windara tunduk padanya. Sementara itu, Adudu dan Prop di sini mereka kebingungan karena tempat yang dituju bukan seperti tempat kilang Newbot, tapi di sini mereka berada di planet Windara. Di Kepaku Park, Maripos, Boboiboy dan kawan-kawannya sudah berkumpul. Di sini Boboiboy ingin mengembalikan kuasa beliungnya ke Kuputri. Akan tetapi mereka harus menyelamatkan Kuputri di istana Kupuri. Namun, istana Kupuri dilindungi oleh pusaran angin Taufan dan para kapal peronda tentara Krakatoa. Di sini mereka mendapatkan ide dengan cara menyamar menggunakan kapal angkasa Krakatoa. Sebelum pergi ke sana, Tolia memberikan sebuah kunci bilik perisai di istana Kupuri. Kembali di istana Kupuri, di sini Ramos sedang menyiksa Kuputri menggunakan tongkat bola lampunya itu karena Kuputri mencoba melawannya dan gak mau tunduk. Tidak lama, datanglah Muskida yang melapor kalau dirinya habis diserang oleh Boboiboy. Ramos pun menyuruh Muskida untuk memanggil Jenderal Karumbang yang dulunya itu merupakan panglima setia Kuputri. Maripos, Boboiboy dan kawan-kawan sedang menuju istana Kupuri menggunakan kapal angkasa Krakatoa. Di sini mereka berhasil masuk berkat penyamarannya itu. Lalu mereka pun berbagi tugas. Feng dan Gopal yang menuju bilik perisai, tapi di perjalanan menuju bilik di situ dijaga ketat oleh tentara Krakatoa. Feng pun mengeluarkan jurus cicak bayang lalu merayap di atas agar tidak terlihat oleh Krakatoa. Boboiboy dan Maripos yang menuju sel penjara di perjalanan pun juga sama, dijaga ketat oleh tentara Krakatoa. Di sini mereka mencoba melawannya dan berhasil. Kembali ke Feng dan Gopal yang sedang merayap di atas, akhirnya mereka sampai di depan pintu bilik perisai. Di sini, Gopal yang geli dengan cicak bayangnya Feng, ia pun tersengaja menyenggol Feng. Lalu, kuncinya yang dipegang Feng itu terjatuh dan tertendang masuk ke dalam bilik tersebut. Di dalam bilik ada Adudu dan Prop. Ternyata mereka berada di dalam bilik perisai. Di sini, Adudu dan Prop melihat ada baju perisai dan juga senjata. Feng dan Gopal pun ribut karena kuncinya yang masuk ke dalam itu. Lalu, Feng pun menggunakan tangan bayangnya masuk ke dalam untuk mengambil kuncinya itu. Lalu ia pun berhasil mendapatkan kembali kuncinya dan membuka pintu biliknya. Mendengar suara pintu ingin terbuka, Adudu dan Prop pun bergegas melarikan diri dan membawa sesuatu dari bilik itu. Ketika Feng dan Gopal hendak masuk, Adudu dan Prop pun sudah melarikan diri menggunakan kuasa teleportasinya itu. Di luar istana Kupuri, Yaya dan Ying ini bertugas mengawasi pergerakan. Mereka pun mendengar suara Muskida dari alat komunikasi kapal angkasa Krakatoa yang mengatakan kalau ada tetamu khas malam ini. Maripos dan Boboiboy yang sudah tiba di sel penjara di mana Kuputri ditahan, mereka pun membuka penjaranya. Lalu Yaya dan Ying menghubungi Boboiboy dan memberitahu kalau itu sebuah perangkap. Ternyata yang di sel itu bukanlah Kuputri, melainkan Muskida yang menyamar menggunakan jubah Kuputri. Boboiboy dan Maripos pun mengejarnya. Lalu datanglah Jenderal Karumbang dari atas. Di sini Maripos pun mengenalinya, tapi tidak ada tanggapan dari Jenderal Karumbang. Muskida pun memerintah Karumbang untuk menyerang mereka. Singkat cerita, Boboiboy dan Maripos tak bisa mengalahkannya dan mereka pun pingsan di pertarungan itu. Feng dan Gopal yang sudah membawa sesuatu dari bilik perisai, mereka pun kembali merayap di atas agar tidak ketahuan oleh tentara Krakatoa.
Tapi di sini cicak bayangnya Feng kelelahan. Lalu barang-barang yang mereka bawa pun terjatuh, membuat mereka berdua ketahuan oleh tentara Krakatoa. Lalu di sini Feng dan Gopal pun terjatuh karena cicaknya udah nggak sanggup lagi. Setelah itu, para tentara Krakatoa pun menyerbunya, tapi untungnya Yaya dan Ning menabraknya menggunakan kapal angkasa. Di sini, Yaya dan Ning memberitahu kalau Boboiboy dan Maripos dalam bahaya. Boboiboy dan Maripos pun terbangun dari pingsannya. Kini mereka berada di bilik tahta Istana Kupuri. Di situ ada si Bella, Muskida, Karumbang, Reramos, dan juga Kuputri yang sedang disekap. Di sini Boboiboy pun bertemu dengan Reramos. Ramos pun memberi kesempatan kepada Boboiboy untuk menyimpan kembali kuasa beliungnya. Tapi ia pulang kembali ke bumi dan tidak usah ikut campur urusannya di Windara. Lalu cerita pun selesai. Di awal kita diperlihatkan cerita di episode 4 yang lalu. Dilanjut lagi di luar Istana Kupuri, Ying, Yaya, Gopal, dan Feng yang sedang dikejar-kejar oleh tentara Krakatoa. Di sini karena Ying dan Yaya masih tidak bisa mengemudikan kapal angkasa, mereka pun dalam kesulitan. Berkat bantuan jurulatih Feng, mereka berhasil menjatuhkan dan terbebas dari kejaran tentara Krakatoa. Di bilik tahta, Boboiboy dan Maripos yang sedang berhadapan dengan Ramos dan pasukannya. Di sini, Maripos sedang dicengkram oleh Jenderal Karumbang. Maripos pun mencoba meyakinkannya, namun Karumbang tidak mempedulikannya karena Karumbang dalam pengendalian Ramos menggunakan kuasa Power Spera lampu bot. Lalu Maripos dilempar oleh Jenderal Karumbang dan Maripos pun langsung tak sadarkan diri. Ramos yang murka karena Boboiboy berdegil tidak mau pergi dari Windara. Ia pun menyuruh Karumbang untuk menyerangnya. Di sini Karumbang mau melempar sebuah benda yang besar ke Boboiboy. Namun, tepat pada waktunya, kawan-kawan Boboiboy tiba lalu memberikan Boboiboy baju perisainya. Boboiboy pun dapat menahan benda tersebut tanpa kuasanya. Boboiboy dan kawan-kawannya berkumpul kembali dengan menggunakan baju perisai Ksatria Windara. Ramos pun memerintah para tentara Krakatoa untuk menyerangnya dan terjadilah pertempuran di sini. Melihat para tentara Krakatoa dikalahkan, Ramos pun menyuruh Muskida untuk terus memaksa Kuputri agar menyerahkan kuasa telepatinya. Lalu Ramos menggunakan Power Spera satunya lagi yang bernama Cocoon Bot. Ia pun dibaluti jejaring kepompong oleh Cocoon Bot dan ia pun pergi ke atas istana. Maripos yang sudah terbangun dari pingsannya melihat Kuputri yang sedang dipaksa oleh Muskida, ia pun bersama Boboiboy pergi menyelamatkannya. Namun mereka dihadang oleh Jenderal Sibella dan Cikala. Di sini mereka bersama-sama menghadapi dua jenderal tersebut. Singkat cerita, Boboiboy dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan Sibella dan Cikala. Tapi Muskida sudah berhasil mengawal kuasa telepati Kuputri, membuat para penduduk Windara menjadi pusing. Tak tinggal diam, Maripos pun bergegas menyelamatkan Kuputri dari Muskida. Maripos berhasil menghentikannya dengan membuang cokmar cahayanya. Lalu Muskida ditendang keluar istana. Kuputri pun berhasil diselamatkan dan dibebaskan. Sementara itu Jenderal Karumbang terbangun dan ia sudah tidak lagi dalam kawalan Ramos. Karumbang menyuruh mereka untuk lari, tapi karena mereka kebingungan mengapa harus lari karena mereka merasa sudah menang. Alangkah terkejutnya, Boboiboy dan kawan-kawannya disekat dengan jaring. Lalu dari atas muncullah Ramos yang telah berevolusi menjadi monster laba-laba yang menakutkan. Dan cerita pun selesai. Cerita dimulai dengan menampilkan adegan pada episode lalu.
Dilanjut lagi, Ramos yang sudah berubah dan ia pun turun ke bawah. Di sini Boboiboy pun mencoba melawannya, tapi dengan segala upaya Boboiboy pun kewalahan menghadapinya. Di sisi lain, Kuputri sedang menyembuhkan Maripos supaya Maripos bisa membantu Boboiboy. Lalu Jenderal Karumbang pun menghampiri Kuputri. Ia menyuruh untuk menghiraukan Boboiboy dan pergi dari sini, selamatkan dirinya dahulu. Kuputri pun tak bisa meninggalkannya karena Boboiboy sudah menolongnya. Karumbang pun menjelaskan kembali kalau Ramos ingin mengisap nyawanya untuk dirinya. Ramos yang mendengar hal itu, ia pun langsung menghampiri Kuputri untuk segera mengambil nyawanya. Namun, Jenderal Karumbang mengorbankan dirinya dengan menghadang Ramos. Jenderal Karumbang pun tertikam oleh Ramos. Ramos pun memanfaatkan hal ini dengan mengisap juga nyawa Jenderal Karumbang. Setelah mengisap nyawa Karumbang, Ramos dapat kembali memulihkan kecederaan pada dirinya. Kuputri pun sangat sedih melihat panglima setianya sudah tiada. Ramos yang masih menginginkan Kuputri, ia pun kembali menghampirinya. Tapi di sini Boboiboy bangkit kembali. Melihat hal itu, Ramos langsung membelah tiang istana dan menjatuhkannya ke Boboiboy. Terlihat seperti tidak ada harapan lagi ketika Boboiboy tertimpa tiang istana. Namun alangkah terkejutnya, Boboiboy masih bisa menahan tiangnya dengan berpecah menjadi 7. Dan di sini mereka pun melakukan serangan-serangan combo untuk mengalahkan Ramos. Akan tetapi, Ramos masih bisa menahan semua serangan-serangan Boboiboy dan ia pun mengempaskan energinya untuk menjatuhkan Boboiboy. Dan ya, Boboiboy kembali kalah kedua kalinya. Karena pertarungan tadi membuat Ramos menjadi lapar, Ramos pun menghampiri kawan-kawan Boboiboy untuk dijadikan santapannya. Sementara itu, Boboiboy yang sedang cedera, Kuputri pun datang menghampirinya dan memberikan pemulihan padanya. Boboiboy yang tak sanggup mengalahkan Ramos, ia pun memberikan kuasa beliungnya pada Kuputri supaya Kuputri bisa mengalahkannya. Akan tetapi, Kuputri menolaknya karena pemindahan kuasa beliung memakan waktu yang lama. Di sini Kuputri memberikan motivasi untuk Boboiboy supaya ia bisa mengeluarkan kuasa beliungnya itu. Lalu Boboiboy pun didorong keluar oleh Kuputri. Lalu Kuputri pun menggunakan kuasa telepatinya untuk berbicara dengan Boboiboy yang sedang terombang-ambing di luar. Kembali ke Ramos yang sudah tak sabar ingin memakan Gopal dan Feng. Tiba-tiba ada cahaya sinar biru dari luar istana memancar ke dalam. Ternyata Boboiboy yang muncul kembali. Kini ia telah berhasil mengeluarkan kuasa elemental beliung. Terjadilah pertarungan lagi di antara mereka. Singkat cerita, Boboiboy Beliung telah berhasil mengalahkan Ramos. Tapi hal yang dikhawatirkan Kuputri pun terjadi. Boboiboy Beliung sudah di luar kendali. Kuputri pun menggunakan kuasa telepatinya dan berusaha menenangkan Boboiboy supaya ia bisa melepaskan kuasanya itu. Dan ya, akhirnya Boboiboy kembali ke wujud normal.
Lalu, para penduduk Windara pun berpesta atas kekalahan Ramos. Di sini, Boboiboy pun masih ingin mengembalikan kuasa Beliung ini ke Kuputri. Namun, Kuputri menolaknya lagi dan memberikan kuasanya ke Boboiboy. Tapi, dengan satu syarat, yaitu apabila Windara dalam ancaman bahaya, Boboiboy perlu datang dan hulurkan bantuan. Dan cerita pun tamat. Oke, itulah alur cerita Boboiboy Galaksi Windara al episode. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Baiklah, bila teman-teman ada saran atau nge-request pembahasan untuk konten selanjutnya, bisa juga ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan kontennya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.